Oke, share screen juga. Wow. Oke, sambil ngulang materi kemarin, mungkin ada yang nggak datang juga. Jadi materi kemarin itu kita udah bahas tenses pertama yang ada dalam bahasa Turki itu şimdiki zaman, artinya your kan, imbuhannya. Fungsinya juga ada 3, kemarin udah dikasih tahu untuk menyatakan pekerjaan yang sekarang, yang akan datang dalam waktu dekat, dan yang dilakukan berkali-kali atau rutin. Gitu. Nah ini your-nya juga bisa pakai zamir sesuai dengan pelakunya siapa. Gitu. Ben itu pakai iem, sen. Ini juga sama rumusnya dengan isim jumlah leri kemarin. Perbedaannya kalau isim jumlah leri berarti isim, situasi atau kondisi itu, sifat. Tapi kalau misalkan yang ini itu ada fiil, kata kerja. Gitu. Terus kemarin juga kita bahas ya ini imbuhan preposisi ke, berarti kan ke pasar, ke rumah gitu. Nah itu pakainya ya rumusnya. Dan yang terakhir ada imbuhan preposisi dan. Nah ini ada juga aturan Versteke Sahab kemarin. Bisa jadi tanten sesuai dengan huruf-huruf ini. Ada juga yang penting di sini penghalusan konsonan gitu. Jadi kalau misalkan ada huruf K, T, C, P, ketemu dengan imbuhan yang awalannya huruf vokal gitu. Nah, itu bisa berubah jadi K, bisa berubah jadi G atau imsyak G, T bisa berubah jadi D, C bisa berubah jadi J, dan P bisa berubah jadi B. Misalkan dolap nih harusnya dolapa gitu tadinya ya. Tapi karena ada ini penghalusan konsonan gitu, itu jadinya dolabah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita ke materi hari ini. Oke, kalau nggak ada, di materi ini sebenarnya ada 3 pembahasan. Di modul juga bisa dibuka. Kalau misalkan kalian lagi buka, bisa dilihat di situ. Yang pertama ada mak istemek, artinya want to. Jadi kalau bahasa Inggris tuh, kalau bahasa Indonesia tuh aku pengen pergi, kan? Di situ ada 2 fiil gitu, pengen sama pergi. Aku pengen makan, aku pengen belajar. Gitu. Itu ada 2 fiil di situ. Nanti penggunaannya gimana kita akan bahas. Selanjutnya ada izin. Izin tuh ya izin bahasa Indonesianya gitu. Kalau misalnya mau minta izin kayak gimana? Ini berhubungan sama fiil juga. Terus ada rija. Rija itu minta tolong ke orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalkan, tolong bukain dong. Nah itu kan meminta tolong untuk melakukan sesuatu ke orang lain kan, kayak gitu. Jadi ada 3 pembahasan di hari Minggu ini. Seperti biasa hari Minggu tuh nggak banyak pembahasan kita. Tapi sebelum itu, aku pengen beberapa dari kalian 2 orang gitu untuk baca ini dulu, baca okuma atau percakapan reading. Boleh? Ada yang mau? Di sini ada Erdal, ada Serhat. Boleh, kalau misalnya ada yang mau 2 orang nih. By the way, share screen-nya udah berjalan kan ya? Udah kelihatan ya? Udah. Oke, ada yang mau nih? Udah, Kak. Erdal sama Serhat. Atau 1 orang boleh sama aku. Ini cuma baca aja kok. Ada yang mau? Mau, Kak? Boleh. Anggi ya? Oke, Ya. aku Serhat, kamu Erdal. Susah banget. Enggak dong, Serhat Oke, kan iya, lebih nggak banyak. apa-apa. Boleh. Kan sambil belajar. Nggak apa-apa, salah juga. Iya. Yuk. Kakak duluan kan? Kakak yang Erdal. Oke, aku yang Erdal ya, kamu yang Serhat ya. Oke. Oke. Merah apa Serhat? FD mesti. Selam, hayır, Degilim. Hala isteyim. Bugünlerde çok meşgulüm. Her gün geç saatlerde işten çıkıyorum. Anlıyorum. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Yarın akşam boş musun? Seni görmek istiyorum.
Yarın akşam sanmıyorum. Ben de çok meksulum ama dışarı çıkmak. Ya. Biraz nefes almak istiyorum. Hı hı. Ben hafta sonu müsaitim. Hı hı. Hafta sonu ne yapıyorsun? Hafta sonu Kadıköy'deyiz. Arkadaşlarla maça gidiyoruz. Sen de gelmek istiyor musun? Mas güzel fikir ama gelmek istemiyorum. Hı hı. Sakin bir hafta sonu geçirmek istiyorum. Cumartesi sabah kahvaltıya ne dersin? Tamam. Nerede buluşuyoruz? Nazar kafeyi biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Nerede? Kadıköy Moda'da. Hı hı. Deniz kenarında hafta sonları açık büfe kahvaltı var. Hı hı. Çok güzel bir yer. Bir yer ya. Oh, bir yer. Tamam. Kaçta buluşuyoruz? Saat 9 uygun mu? Ben biraz uyumak istiyorum. Kak 10.30 apa? Ini on bucuk ya? On bucuk nasıl? On buzuk Nazil. Tamam. Gerçekten maça gelmek istemiyor musun? Bu maç çok heyecanlı. Biliyorum güzel Big Max. Hı hı. Stres atmak istiyorum ama kalabalıktan sıkıyorum. İnşallah başka sefer. Peki, cumartesi görüşürüz. Oke, di sini kalau misalnya kalian lihat ada beberapa poin penting. Yang pertama, ada Shimniki Zaman kemarin, ya kan, yang kita bahas. Habis gitu, ada ini, isim jumneleri, meshgulum, yang kemarin kita udah bahas. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah ini, görmek istiyorum. Di sini ada istiyorum tuh want atau ingin gitu. Nah, kalau misalnya diartiin, merhaba sehat, halo sehat, FD misin, apakah kamu di rumah? Selam, salam, hayır gitu. Hayır itu tidak, değilim, aku lagi tidak di rumah gitu. Hala işteyim, hala itu artinya masih, still. Hala işteyim, masih di tempat kerja. Bugünlerde çok meşgulum. Bugünlerde itu di hari-hari ini, çok meşgulum artinya aku sangat sibuk. Her gün, setiap hari, geç saatlerde işten çıkıyorum. Aku keluar dari pekerjaan atau beres pekerjaan geç saatlerde itu di jam-jam yang telat gitu. Telat istilahnya. Anlıyorum, aku paham. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Görüşmüyoruz itu saling bertemu ya. Jadi uzun zamandır itu udah lama gitu. Uzun zamandır görüşmüyoruz artinya kita udah lama nggak saling bertemu gitu. Yarın akşam boş musun? Artinya yarın itu besok. Yarın akşam berarti besok sore boş musun? Boş itu kosong. Artinya available gak besok gitu. Boş musun? Apakah kamu kosong besok sore? Yarın akşam mı? Kalau mungkin langsung diartiin besok sore ya gitu. Tapi kalau misalkan formalnya apakah besok sore gitu. Sanmıyorum. Sanmıyorum itu artinya I don't think so atau aku nggak yakin gitu. Ben de çok meşgulum. Aku juga sangat sibuk. Ama dışarı çıkmak, tapi keluar gitu atau refreshing keluar. Biraz nefes almak istiyorum. Artinya aku ingin sedikit mengambil nafas. Artinya refreshing gitulah. Ben hafta sonu musaitim. Aku weekend available gitu. Aku available-nya weekend gitu. Hafta sonu ne yapıyorsun? Di weekend gitu. Weekend itu ne yapıyorsun? Apa yang kamu perbuat gitu. Kamu ngapain aja? Hafta sonu Kadıköy'deyiz. Kita di Kadıköy. Kadıköy itu nama tempat di Istanbul. Hafta sonu berarti weekend. Weekend ini kita di Kadıköy gitu. Arkadaşlarla maça gidiyoruz. Kita akan pergi menonton match. Ini match kan, match bola bersama teman-teman gitu. Sen de gelmek istiyor musun? Apakah kamu juga ingin datang? Gelmek di sini. Match güzel fikir. Match adalah ide yang bagus gitu. Fikir itu ide, güzel itu bagus. Ama gelmek istiyorum. Tapi aku tidak ingin datang.
Sakin bir hafta sonu geçirmek istiyorum. Sakin bir hafta sonu artinya weekend yang tenang. Sakin ini tenang. Geçirmek artinya menghabiskan waktu. Aku ingin menghabiskan waktu gitu. Aku ingin menghabiskan waktu di weekend yang tenang ini gitu. Cumartesi sabah kahvaltı dersin. Sabtu pagi, kalau misalkan Sabtu pagi sarapan, kahvaltı itu sarapan. Nedersin itu apa pendapatmu gitu. Kalau misalkan Sabtu pagi sarapan gimana gitu. Simpelnya kayak gitu. Tamam, oke. Nerede buluşuyoruz? Di mana kita bakal ketemu gitu. Nah, di sini kan buluşuyoruz itu penggunaannya bukan sekarang kan, tapi nanti gitu. Bisa besok juga. Nerede buluşuyoruz? Di mana kita akan bertemu gitu. Nazar Cafe'yi biliyor musun? Apakah kamu tahu Nazar Cafe? Hayır, bilmiyorum. Tidak, aku tidak tahu. Nerede? Di mana? Kadıköy Moda'da. Di Moda Kadıköy. Deniz kenarında. Kenar itu tepi. Deniz itu pantai. Deniz itu laut. Di tepi laut gitu. Hafta sonları açık büfe kahvaltı var. Di weekend, açık büfe kahvaltı var tuh jadi ada buffet gitu buat sarapan gitu dan terbuka. Açık itu buka gitu. Çok güzel bir yer. Itu tempat yang sangat bagus. Tamam, oke. Kaçta buluşuyoruz? Jam berapa kita bertemu? Saat 9 uygun mu? Jam 9 uygun tuh cocok gitu. Cocok nggak jam 9 gitu. Ben biraz uyumak istiyorum. Artinya aku ingin tidur lebih lama lagi gitu. On buçuk nasıl? 10.30 gimana? Tamam, oke. Gerçekten maça gelmek istemiyor musun? Artinya apakah kamu benar-benar ini gerçekten tuh really atau benar-benar apakah kamu benar-benar nggak mau datang ke match gitu, ke match? Bu maç çok heyecanlı. Heyecanlı itu artinya sangat itu ya, sangat menarik gitu. Bu maç çok heyecanlı berarti match ini, pertandingan ini sangat menarik. Biliyorum gitu. Güzel bir match. Ya, aku tahu gitu. Biliyorum. Güzel bir match. Ini adalah pertandingan yang bagus. Stres atmak istiyorum. Artinya aku ingin membuang stres gitu. Ama kalabalıktan sıkılıyorum. Tapi kalabalık itu keramaian, sıkılıyorum itu bosan dari sıkılmak. Aku bosan dari keramaian gitu. Insyaallah başka sefere. Nah, insyaallah sebenarnya di bahasa Turki itu bukan apa ya, bukan kata yang konotasinya bukan agama gitu. Insyaallah itu emang bakal gitu. Bahasa Indonesia ya, atau akan gitu. Insyaallah başka sefere gitu. Başka sefere itu lain waktu. Başka sefer, lain waktu. Peki, Cumartesi görüşürüz. Oke, kalau gitu Sabtu, di hari Sabtu sampai jumpa gitu. Oke. Sekarang kita ke grammar hari ini, fiil, mak, iste, zaman eki. Oke, aku tulis dulu rumusnya. Oke, fiil. Udah kelihatan ya? Mak, iste, terus zaman. Habis itu ada kişeki. Kişeki itu pelaku ya. Oke, misalnya katanya adalah gelmek. Nah, ini tadi juga aku udah jelasin penggunaannya itu atau bahasa Indonesia itu fungsinya tuh ingin melakukan sesuatu gitu. Want to. Misalkan ingin bekerja, ingin belajar gitu, ingin sekolah. Nah, itu semuanya ingin ya. Nah, di sini misalkan gelmek artinya datang. Kita kalau misalkan lihat rumusnya, fiilnya dulu masukin gelmek. Nah, ini udah sepaket nih sama ininya. Ya kan? Udah sepaket. Gelmek. Iste-nya, iste, karena kita pakai zamannya your sekarang. Your. Tinggal dikasih zaman eki. Misalkan ini buat band. Misalkan. Band, gelmek. Iste yorum. Tadinya.
Tapi di sini lagi kita lihat kalau misalkan kita lihat peraturan kemarin, kondisi kemarin yang table 3 tuh. Jadi kalau misalkan ada fiil yang diakhiri huruf vokal A atau E, nah itu lihatnya yang ini, yang sebelum terakhirnya kan. Makanya jadi istiorum gitu. Ben gelmek istiorum, artinya aku ingin datang. Nah, pertanyaanku adalah di sini ada 2 fiil gitu. Karena ini tadinya istemek nih, yang ini. Istemek tuh ingin gitu. Di sini ada 2 fiil, gitu kan? Fiil yang benar-benar fiil yang mana? Gelmek atau istemek? Ada yang bisa jawab? Di sini ada 2 fiil. Gelmek itu datang, istemek itu ingin. Yang benar-benar fiil adalah yang mana? Gelmek atau Istemek. istemek? Ya, betul. Gelmek. Gelmek. Yang benar adalah istemek. Tadi yang jawab istemek berarti betul. Karena kenapa? Karena gelmek ini tidak ada zaman di sini. Tidak ada zaman sama sekali. Jadi untuk membedakan yang mana yang fiil, yang mana yang isim adalah lihat zamannya. Gitu. Yang dikasih yor yang mana? Yang dikasih yor yang istemek. Gitu. Maka yang benar-benar fiil atau real fiil yang ini, yang istemek. Ini sebagai isim kedudukannya. Gitu. Jadi aku ingin datang dalam bahasa Indonesia pun sebenarnya fiil yang sesungguhnya adalah ingin, bukan datangnya. Gitu. Oke, kita kasih contoh misalkan yang lain. Apa ya? Euromac boleh. Atau misalkan Der Charlesmark. Der Charlesmark itu artinya belajar. Oke, kalau misalkan band, Der Charlesmark, ya kan? Karena udah sepaket, tinggal dikasih iste. Isti yorum. Kalau sen, ada yang tahu nggak? Sen, Der Charlesmark, Charlesmark istiorsson. Istiorsson, betul. Kalau O? Oh, der Charlesmark istior. Oh, Der Charlesmark istior. Artinya dia ingin belajar. Bis? Yang tahu? Bis der Charlesmark istiorruj. Istiors, ya betul. Sis. Yang tahu lagi? Der Charlesmark istiorssunus. Istiosunus. Diingat ya yang kemarin Kishieki-nya atau apa? Siapa yang pelakunya gitu. Istiosunus. Dan yang terakhir, online. Onlar der Charlesmark istiorlar. Ya, Charlesmark istiorlar. Bukan Charlesmarklar istior, tapi di istiornya. Charlesmark istiorlar. Kalau misalnya negatif gimana? Negatif ya di tempatnya di sini, di sini, di sebelum yornya. Misalkan kalau misalkan ini kan Ben der Charlesmark istiorum, berarti aku ingin belajar, gitu kan? Tapi kalau misalkan mau bilang aku tidak ingin belajar, itu tinggal dikasih kemarin yang imbuhan me itu. Ben der Charlesmark. Charlesmark istemiorum. Ya, istemiorum. Istemiorum. Nah ini apa? Tanda kalau misalkan suatu pekerjaannya itu negatif gitu. Istemiorum. Beda sama isim kan. Kemarin aku udah jelasin juga. Kalau misalkan pertanyaan, ada yang bisa? Der Charlesmark. Der Charlesmark istiormuyum. Betul. Udah paham berarti ya. Kalau yang bisa jawab. Istiomium. Kalau pertanyaan negatif. Der Charlesmark istemiormuyum. Iya. Istemiormuyum.
Makanya aku bilang kalau misalkan mau gampang paham tuh harus paham dulu sebelumnya, grammar-grammar sebelumnya, biar nanti tinggal ngikutin gitu. Der Charlesmark istemiyorum, der Charlesmark istiyormuyum, der Charlesmark istemiyormuyum. Yang ini aku ingin belajar, aku tidak ingin belajar. Apakah aku ingin belajar? Apakah aku tidak ingin belajar? Gitu. Oke, poin penting juga kayak gini. Misalkan, when check your room, misalnya. Check your room sama check your room itu bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Sama. Yang lain mungkin ada jawaban? Katanya sama tuh, ada dari siapa? Nurfika ya? Sama, Kak. Ya, jawabannya sama. Sama. Jawabannya sama. Ben check your room artinya aku keluar. Check your room artinya aku keluar juga. Gitu. Itulah uniknya bahasa Turki gitu. Jadi si pelakunya itu disisipkan di imbuhan. Jadi tanpa menyebutkan ben pun, sen o bisis onlar pun, ketika kita lihat imbuhannya, kita udah tahu siapa yang melakukannya. Gitu. Misalkan check your sun, berarti oh kamu yang melakukan gitu kan. Karena sun itu buat sen gitu. Nah itu, kalau di bahasa Turki emang main imbuhan, dan ketika kita tahu imbuhannya itu fungsinya apa, kita tahu siapa pelakunya, dan lain-lain. Gitu. Oke, ini sampai sini udah paham. Ini buat ingin melakukan sesuatu kita. Ada pertanyaan? Saya mau tanya, Kak. Boleh, gimana? Abi boleh nanya Tadi nggak? kayaknya Bentar, ketinggalan ada satu ya? di bagian ini, apa namanya, terdengar nggak suara? Kedengeran. Gimana? Ketinggalan di bagian mana? Ya, tadi kayaknya saya ketinggalan di bagian yang itu, nggak ngerti kok bisa isti sama iste itu bedanya kayak gimana cara ngebedainnya? Oke, cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya balik lagi sama pelajaran kemarin. Ingat yang kita sebutnya kural aja ya. Kural itu peraturan. Yang kural 3. Kalau misalkan suatu fiil, di sini fiilnya adalah istemek. Gitu kan? Make-nya kita buang buat dikasih zamannya. Kalau suatu fiil di akhir huruf vokal A ataupun E, gitu kan? Maka untuk pernyataan positifnya tuh lihat tabel yang pertama. Di sini berarti. Oke. Berarti jelasnya materi kemarin dong. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan huruf vokal akhirnya itu A atau E, misalkan aramak, oinamak, beklemek, itu kan A atau E semua nih vokalnya. Nah, yang dilihat itu buat pernyataan positif ya, itu adalah huruf vokal sebelum yang terakhirnya. Ini O berarti, ini E, ini E berarti. Nah, habis itu lihat tabel pertama nih. Ya kan? Misalkan oina nih. Oina tuh berarti huruf vokal sebelum terakhirnya O kan. Nah, berarti pakai uyor nih. Makanya ini dikasih uyor nih. Berubah gitu. Bukan oinayor tapi oinuyor gitu. Karena harmonisasi huruf vokal. Tapi kalau misalkan buat yang olumsus itu langsung ditambah aja, langsung disesuaikan aja gitu. Misalkan anlamak. Gitu. Nah, ini kan huruf vokal akhirnya A. Kalau misalkan buat olumsus atau negatif, itu tinggal kasih aja. Nah, ini nih. Yang ini. Anlame, ya kan? Yo. Gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Tadi siapa yang nanya? Celia ya, kalau nggak salah. Gimana, Celia? Ya, Kak. Oke. Ya. Tadi ada yang mau nanya lagi? Siapa? Oke, terima kasih. Sama-sama. Abi mau nanya, boleh? Boleh. Ini cara membedakan dia ini kan gelmek itu kan dia kan berarti sebagai isim kan? Yap. Gelmek. Nah, cara membedakan dia kan ada juga fiil dia yang menjadi isim
Ya. Tapi dia nggak pakai makmek, makainya mame. Terus itu cara membedakannya gimana? Oke. Paling simpel ya, kalau misalkan mau bedain fiil bukan atau isim bukan adalah fiil yang sesungguhnya itu pasti ditempelin ini, zaman. Pasti ditambahin tensesnya gitu. Kalau di bahasa Inggris ya. Nah, kalau misalkan tadi bener kalau misalkan ada fiil yang diakhiri ma me, misalkan gini. Anlasma. Ya anlasma. Ini sebenarnya materinya di yang akan datang, tapi aku jelasin di anlasma-nya nih. Anlasma adalah saling paham, gitu kan. Sosialismes itu kontrak. Sosialisme itu kontrak. Di sini, sebetulnya ini fiil. Ini awalnya fiil nih. Anlasmak. Tadinya gini. Tapi ini berubah jadi isim, gitu. Kenapa nggak anlasmak sosialismesi? Itu nanti ada aturannya. Tapi untuk sekarang, yang paling simpel adalah kalau misalkan suatu fiil itu nggak ditambahin dengan tensis, nah itu berarti jadinya bukan fiil ya, disebutnya kalau dalam Turki itu, dalam bahasa Turki itu isim gitu. Kayak ini yang Charles Martin nggak ditambahin tensisnya, nggak ditambahin nurnya gitu. Makanya bukan fiil yang ini, tapi yang benar-benar fiil adalah yang ini, yang istemek, menginginkan. Oke, sampai sini paham nggak? Paling simpel itu sih. Belum, Abi. Maksudnya untuk membedakan kapan kita mau menggunakan apa fiil yang berubah jadi isim, itu kapan kita mau menggunakan makmeknya atau mame itu kapan? Kan misal gini, contoh untuk di yang imbuhan ma, FD yang lesh kalmaya semiorum. Nah, itu kan pakainya dia kan kalmaknya dia sebagai apa fiil kan sebenarnya dia jadi isim. Ya, Nah, bisa nggak sih kalau kalmaye itu kita jadi kalmak gitu aja? Jadi kalmak gitu ya. Kalmak semiorum Misalkan apa? gitu. Ben, Iya, FD, boleh nggak? FD, Yalnız ya. Ben FD yang lesh Yalnız, kalma, Yalnız kalmaye semiorum. sevmiyorum. Oke. Kalmaye semiorum. Kenapa nggak bisa Ben, FD, Nah, bisa nggak Yalnız, kalmak istiyorum gitu? Yalnız kalmak Sevmiyorum gitu. bukan semiorum. Gitu kan? Gitu kan? Iya. Kenapa ini pakai ye gitu? Pertanyaan gitu, apa gimana? Kenapa ini nggak dijadiin? Kenapa ini nggak dijadiin kaliorum gitu? Kayak gimana? Enggak, bukan. Kapan kita menggunakan yang makmek, kapan kita menggunakan yang mame. Oh, gitu. Kapan menggunakan makmek, kapan menggunakan mame. Heeh. Ini ada sesuatu yang penting pertanyaannya itu. di sini, bedanya di sini. Ini ada imbuhan objek namanya. Nanti kita bakal belajar gitu. Jadi ada beberapa kata kerja yang butuh objek. Kayak misalkan aku makan nasi. Ini kan sevmek nih, cinta. Aku cinta kamu gitu kan. Nah, itu butuh objek gitu. Makanya di sini ada imbuhan objek itu sebetulnya nanti bakal kita bahas itu imbuhan objek adalah ye buat imbuhan objek. Tapi kita nggak akan bahas dulu di sini. Makanya ini kenapa kapan kita kapan kita pakai ye di sini dilihat dari ininya, fiilnya. Nih. Kalau fiilnya butuh objek gitu kan, berarti bakal ditambah ye. Tapi kalau misalkan enggak, bakal mak aja. Gitu. Gimana? Menjawab nggak? Kok jadi bingung, Abi? Jadi Maksudnya gimana? kapan kita yang ini kapan kita pakai mame ma atau mak gitu loh. Boleh nggak sih? Maksudnya boleh nggak kita yang kalmak? Misal yang pakai bawah Ben FD yang Yalnız kalmak semiorum. Nggak Gitu. bisa. Nggak bisa. Karena tadi aku bilang, ini udah beda lagi pembahasannya. Nah, bukan pembahasan hari ini sebetulnya kalau ini. Kenapa? Karena ini ada sevmek. Sevmek itu butuh imbuhan objek.
ini imbuhan objeknya. Makanya ditambah here gitu. Kecuali kalau misalkan apa ya, bentar. Oh, berarti Nah, kalau misalkan yang istemek yang kayak berarti gini, istemek itu nggak butuh objek gitu. Ingin gitu, menginginkan pekerjaannya, bukan menginginkan objeknya. Jadi nanti bakal pusing emang kalau misalkan belum ketemu sama materinya. Makanya di sini fokusnya adalah jangan fokusin itu dulu, fokusin yang materi hari ini. Materi ini berarti tinggal marks dikasih istemek. Pokoknya gitu aja, jangan pikirin yang lain dulu, jangan pikirin yang di luar materi dulu. Karena yang ini di luar materi hari kita kali ini sebetulnya. Makanya kalau misalkan belum ketemu materinya, belum paham logiknya kayak gimana, itu bakal susah, pasti bakal susah. Buat sekarang ini dulu, mark istemek ya. Jadi kalau misalkan der Charles Mark Theorem, ini istemiorum dan yang lain-lain gitu. Fokus kita adalah ke istemeknya. Biarkan yang fiil yang ini bisa jadi Mark atau Mac Charles Mark gitu, atau Ellen Mac. Fokus kita adalah di sini nih. Oke, gimana? Kita lanjut ya. Tamam. Oke, nanti bakal menjawab kok di materi yang akan datang. Oke. Itu untuk grammar sekarang. Nah, untuk grammar kedua, ini sebenarnya nyambung juga. Gimana tadi? Nah, ada izin, ada reja. Tadi aku juga udah jelasin, izin itu buat minta izin berarti gitu kan. Minta izin. Minta izin maksudnya kayak gimana? Kayak dalam bahasa Indonesia itu, misalkan lagi belajar, boleh nggak ke belakang? Nah, itu kan minta izin juga kan ke dosen gitu. Boleh nggak aku pergi? Boleh nggak aku makan? Boleh nggak aku, ya pokoknya yang minta izin lah. Nah, minta izin ini pelakunya ada dua, cuma ada dua. Kalau nggak Ben, bis. Kalau nggak aku yang minta izin, kita yang minta izin. Gitu. Nah, satu lagi, bentar, rumusnya dulu, jangan sekaligus. Rumusnya adalah fiil tambah ya bilir mi bisa pakai iem karena buat band kan, atau bisa pakai use buat bis. Rumusnya adalah gini, boleh ditulis. Ini buat pertanyaan semuanya ya, semuanya pertanyaan karena minta izin. Misal aku kasih contoh, gitmek misal, jangan gitmek, susah. Checkmark boleh keluar, misalkan pengen izin keluar nih, checkmark. Nah itu berarti tinggal lihat rumus saja, check, ya kan? Berarti pakai A di sini, nggak pakai Y karena ini bukan vokal tapi konsonan. Check, K, tinggal ditambah bilir. Mi, bisa minjim atau miyis. Jika bilir minjim atau jika bilir miyis, artinya bolehkah aku keluar? Atau misalkan, nah kalau misalkan kalian mau tanya nih, tanya tuh sormak, bertanya gitu. Ada yang tahu? Sora bilir miyim. Ya, sora bilir. Bilir miyim. Sora bilir miyim. Artinya apakah aku boleh bertanya gitu? Atau misalkan gitmek boleh deh gitmek. Gitmek tuh pergi. Jadi kayak gimana? Git
Ada yang tahu? Gite. Iya. Gite bilir. Bilir? Ya kan? Gite bilir. Mim. Lanjutin dulu. Ya, setengah. Miyim. Gitu kan. Atau miis juga bisa. Ini ada yang ngeganjil gak dari sini? Gite bilir miyim. Gite bilir miis. T-nya. Gide Ya. bilir miyim. T-nya diganti D. Kenapa? T-nya Karena ganti. itu tadi. Karena kita juga udah belajar ini. Yang mana penghalusan kata nih. T berubah jadi D. Gitu kan. Kalau misal penghalusan kata lagi, penghalusan konsonan. Kalau misalnya ada huruf T bertemu dengan vokal gitu, maka berubah jadi D. Sama dengan huruf-huruf yang lain nih. K berubah jadi G, C berubah jadi J, P berubah jadi B. Gitu. Atau misalkan fotoraf cekmek misal, memfoto. Oke, jadinya kayak gimana? Fotoraf CRB. Gimana? Cekmek. Gimana? CRB. Itu loh yang dia kan berubah jadi yumushage gitu. Bilir miyim. Gitu nggak, Abi? Ya, nggak apa-apa. Jawab aja dulu. Yumushage. Bilir, gitu kan? Bilir miyim. Ya. Miyim, gitu. Oke. Hampir benar. Tapi ini nggak berubah jadi yumushake. Kenapa? Enggak. Salah juga. Ini tetap jadi K. Kenapa? Karena ini terdiri dari dua suku kata. Fotoraf cekmek. Gitu. Kalau misalnya satu kata ini mungkin bisa berubah. Gitu. Tapi kalau misalkan langsung cekmek. Atau gini deh, paling simpelnya adalah kalian bisa buka TDK juga yang kemarin aku buka. Kamus Besar Bahasa Turki di sini. Misal, fotoraf cekmek ya. Nah, fotoraf cekmek nih, ada. Nggak ada itunya, keterangannya. Atau apa? Tadi yang gitsmek ya, yang berubah tuh. Nah, ini kalau misalkan Nah, ini kalau misalkan den di sini, tadi dia pakai D. Gitu. Tapi emang buat pembedaan gimana ya? Buat pembedaan dia berubah jadi G, dia berubah jadi yumusak G, itu emang harus perlu latihan sih, harus dihafal sih kalau menurutku ya. Karena emang kadang suka bukan membingungkan tapi membuat salah gitu. Kayak ini fotoraf cekmek itu jadinya tetap fotoraf cekebilir miyim gitu. Bukan cebilir gitu. Atau misalnya contoh yang lain. Kayak misalnya gini, kadang ada satu kata juga yang bisa yang misalkan cekmak nih. Nah, ini juga kan K-nya nggak berubah jadi yumusak nih atau G gitu kan. Tapi tetap jadi K gitu. Nah, ini emang harus harus dihafal sih. Yang bisa berubah jadi G atau bisa berubah jadi yumusake itu apa aja gitu. Soalnya kalau misalkan lihat aturan penghalusan konsonan tadi, ya harusnya berubah jadi G dong gitu kan. Harusnya jadi ceabilir mim gitu, tapi enggak. Tapi tetap cekabilir mim gitu. Paling nanti biar bisa ngebedain itu harus dihafal yang mana aja yang bisa berubah jadi G atau yumusake gitu. Tuh. Kayak ini untuk izin. Nah, pasangannya adalah rija. Rija itu tadi yaitu untuk meminta orang melakukan sesuatu. Meminta orang melakukan sesuatu. Ini kebalikannya.
bisa pakai sen atau sis. Gitu. Rumusnya fiil hampir mirip. Ya, bilir. Mi, bedanya di sini aja, di subjek atau pelakunya. Yang mau dimintakan dia atau kalian gitu. Kamu atau kalian gitu, sorry. Mi, sin atau sinis gitu kan. Misal, kalau bahasa Indonesianya, boleh tolong bukain pintu nggak gitu kan. Buka itu açmak, membuka. Jadi kalau misalkan mau bilang kamu boleh bukain nggak gitu kan. Itu kan minta tolong. Aç. Yang tahu? Aca bilir misin. Ya. Aca bilir. Aca bilir misin. Atau misinis, boleh juga. Atau misalkan jawab vermek. Itu menjawab artinya. Jadi nggak gimana? Jawab Jawab were bilir misin. Ya, jawab vere bilir misin. Atau misinis. Tergantung lawan bicaranya. Kalau misalkan satu misin, kalau banyak misinis. Misalkan aramak. Aramak tuh menelpon. Yang tahu? Ara bilir misin. Araya. Araya bilir misin. Perhatiin ya. Araya. Oh iya. Araya bilir misin. Karena ini huruf vokal akhirnya. Araya bilir misin. Itu jadi artinya gimana Kak kalau nelpon itu? Kalau nelpon, ya? Bukan. Misalkan kamu minta teleponin orang nih. Araya bilir misin gitu. Kayak gitu. Logiknya kayak gitu. Misalkan Nggak nyebutin nama orangnya gitu. Bisa nyebutin orangnya. Orang. Bisa nyebutin orang. Misalkan NS misalkan. Nah, nanti kalau misalnya aku nyebutin orangnya bakal ada imbuhan lagi, dan itu bukan ke pembahasan kali ini yang tadi aku bilang. Bakal ada imbuhan ini. I yang tadi. Mana sih tadi? Yang tadi yang nanya tuh. Nah, bakalnya jadi kayak gini. Karena objek yang dikenakannya itu adalah ini, si NS. Si NS bakal ditelepon gitu. NS si araya bilir misin. Apakah kamu bisa menelpon NS gitu. Kayak gitu. Oh ya. Makanya aku nggak kasih objek dulu karena nanti bakal ada ini nih. Bakal ada imbuhan lagi. Sip. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Berarti itu yang kalau ada akhiran A itu tambahin Y, Kak. Betul. Di banyak rumus juga kan banyak yang kayak gini rumusnya nih. Ada yang Y, ada yang D dalam kurung. Kayak apa? Nah, ini juga kan ada Y dalam kurung nih. Kalau misalkan akhirnya huruf vokal, itu pakai Y. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang aca bilir itu enggak berubah jadi aja. Enggak aja. Itu dia. C-nya enggak berubah jadi C. Karena sebetulnya ada ada dasarnya juga gitu. Pokoknya bahasa Turki emang kompleks sih, banyak dasarnya. Kenapa nggak berubah? Ada beberapa alasan juga, misalnya açmak itu terdiri dari satu suku kata gitu. Makanya nggak berubah. Kayak misalkan cekmak juga nggak berubah kan. Karena kalau misalkan kita maknya buang, itu satu suku kata doang, cek gitu kan, satu tuh. Makanya nggak berubah. Cekabilir. Atau tadi juga fotograf cekmek gitu kan. Sebetulnya yang dikenakan mak atau make-nya itu kan ada suku kata ya. Nih, cek make nih kan. Ini kan dua suku kata, cek make gitu.
Tapi kalau misalkan make-nya dihilangin, berarti satu suku kata doang. Makanya nggak dirubah. Itu juga salah satu alasan sih, salah satu dasar juga kenapa nggak dirubah gitu. Kayak gitu. Photograph checkability mesin, artinya kamu bisa fotoin nggak? Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya Kak, untuk yang mesin atau masinis itu emang ada spasi ya Kak ya? Mana? Maksudnya habis bilir gitu. Bilir, masinis itu emang spasi atau Iya, gabung iya. gitu ya? Enggak loh. Jadi Karena itu cuma plus doang. setelah bilir itu dispasi. Gitu. Oh, spasi. Berarti ini juga kan yang mesinnya dispasi nih. Setelah bilir, dispasi mesin. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Materi kita untuk hari ini sebenarnya 3 aja sih. Dan itu nggak susah kalau misalkan paham dasar yang kemarin itu. Cuma paling kebingungan di penghalusan tadi, huruf konsonan gitu. Dan kalau paling simpelnya sih, ya pasti dihafal sih. Tapi tandanya adalah ini, yang tadi, satu suku kata, yang ini juga. Mana tadi? Ini juga. Nah, padahal ini juga satu suku kata ya, gitu kan. Tapi kenapa berubah jadi D gitu? Nah, itu juga jadi sesuatu yang membingungkan gitu di bahasa Turki. Makanya paling enak emang dihafal sih. Tapi kebanyakan Abi mau nanya. secara general itu yang satu suku kata itu nggak berubah gitu. Secara general ya. Tapi ada ini juga istisna juga nih yang ini. Pengecualian. Oke, gimana tadi? Berarti untuk penghalusan yang kayak photograph checkmark itu, dia kan checkability mesin itu dia nggak berubah. Nggak itu berubah. Berlaku untuk semua zaman. Semua zaman, ya betul. Bisa berlaku untuk semua zaman. Kayak misalkan Tasyakurler. Kayaknya kamu udah belajar zaman yang banyak nih. Misalkan ada zaman namanya ajak. Ajak itu will gitu. Sekajam gitu jadinya. Oh, ini nanti sih ini. Masih lama. Sekajam. Makanya ini nggak berubah gitu. Sekajam itu artinya aku ingin keluar rumah misalkan. Oke. Materi ini ada pertanyaan atau ada yang mengganjil gitu? Kak mau tanya. Boleh. Gimana? Berarti kalau izin itu hanya untuk ben sama bir. Ben ya, bukan ben ya. Itu hanya untuk ben. Ya, ben sama Ben sama bir. Kalau Rika hanya untuk pen sama sis gitu. Iya. Karena gini. Kan itu rumusnya sama kan? Ya, rumusnya sama. Karena logiknya gini, kalau misalnya kita minta izin kan, kita bisa minta izinnya yang mengucapkan minta izin ya, bisa kita atau aku gitu kan. Kalau misalkan minta orang lain untuk melakukan, ya orang kedua gitu yang melakukannya. Bisa kamu, bisa kalian gitu. Oke. Kalau gitu jawabannya apa? Seumpama meminta izin, minta izin. Terus jawabannya apa? Mana sih? Minta izin? Di sini ya. Çıkabilir miyim gitu. Misalkan ada yang, atau gini lah, sorabilir miyim gitu. Misalkan ada yang tanya ke aku nih, sorabilir miyim gitu. Ya aku jawabnya bilirsin. Ini bilir ini sebetulnya ke pembahasan nanti juga, tapi nggak apa-apa aku bahas. Evet, sorabilirsin. Gitu. Kalau misalnya evet. Ya, kamu bisa tanya gitu. Tapi kalau misalnya hire, Maya bilirsin. Pakai me lagi. Yang bilir ini sebetulnya di pembahasan selanjutnya ya, tapi ini cuma ini aja. Cuma buat jawaban aja. Hire, Maya bilirsin. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini kayaknya di chat juga ada yang nanya. Abi, berarti untuk
bentuk negatifnya yang minta izin apa namanya? Tambahin mame ya, bentuk negatifnya. Bentuk negatifnya, iya mame. Sormaya bilir mim gitu. Cek maya bilir mim, tapi aneh ya kalau misalkan rancu gitu artinya. Apakah aku nggak bisa keluar gitu? Apa aku nggak bisa pergi? Gitu. Rancu gitu. Makanya aku nggak bahas negatif dulu, bahas positif dulu gitu. Dan untuk bilir, abilir, aku juga udah ngomong dari tadi, itu pembahasannya nanti. Di A1 tuh sebenarnya nggak ada abilir tuh, cuma buat menegaskan izin sama reja aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Di chat kayaknya tadi ada deh. Kamu tanya gimana cara membiasakan berbicara bahasa Turki pakai logat atau aksen yang benar? Karena beberapa kali coba kayak terdengar aneh. Terdengar aneh karena nggak biasa. Nah, emang kayak gitu. Jadi ini di mute dulu boleh tuh. Jadi ini kalau misalkan aku punya prinsip kalau misalkan belajar bahasa ya. Jadi sebelum kita ngomong kita harus ngedengerin dulu. Sebelum kita nulis kita harus baca dulu biar tahu yang benar yang mana gitu. Makanya aku punya prinsip kayak gitu sih. Dari waktu aku belajar Tomer, dari waktu aku belajar bahasa Turki. Pokoknya kalau misalkan pengen nilai bagus gitu, nulis ya bacanya harus benar dulu gitu. Pengen nilai bagus listening, pengen nilai bagus speaking, listening harus bagus dulu gitu, kayak gitu. Karena kan itu saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, di 1 bulan ini sebetulnya kan ada 4 kemampuan bahasa kan, tadi speaking, reading, listening, sama writing gitu. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah bukan di writing sama listening. Kita di speaking sama reading aja gitu. Kayak gitu. Karena emang kalau misalkan mau listening, mau writing itu butuh effort yang lebih, butuh waktu yang lebih gitu. Untuk nulis itu agak susah. Tapi kalau misalkan kalian mau, nanti boleh sih writing tapi sekali aja gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada, ya itu aku pesen sekali lagi. Ini tolong dipahami sebaik mungkin. Terus kalau misalkan kalian mau review sambil ngerjain tugas, boleh di modul yang buat belajar itu banyak soal-soal di situ. Itu juga buat kalian terbiasa untuk menggunakan banyak grammar di situ. Dan aku pengen ngasih tahu yang terkait tugas nih. Bentar. Nah, buat tugas tuh kemarin ada 28 orang yang upload di Drive dan ada 10 yang udah aku koreksi. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu poin untuk gimana ya jelasinnya. Kalau misalkan kalian jawab benar itu dapat berapa poinnya gitu, benar semua. Kalau benar semua itu dapatnya 770 poin. Nah, ini kayak misalkan 740 poin, ini ada 3 yang salah nih. Dan kita udah koreksi salahnya di mana gitu, di halaman berapa di sini. Nanti kalian bisa lihat juga. Terus di sini di rekapan pesertanya juga kalian bisa lihat nanti. Rekapan peserta itu isinya ada 3. Yang pertama ada absensi, kedua ada keaktifan, yang ketiga ada nilai dari tugas. Nah, buat absensi misal, nah ini berarti yang hijau ini berarti hadir kalian dianggapnya. Kalau yang merah ini dianggap tidak hadir. Tapi kita punya datanya gitu. Ini berdasarkan data sesuai peraturan juga. Tapi kalau misalkan kalian bilang, oh realitanya nggak gitu kok, saya hadir Kak, tapi kok di ini diwarnain merah sih. Nah, kalian bisa komplain ke admin. Admin punya datanya dan kalian cocokin deh satu sama lain gitu. Ini buat absensi. Keaktifan juga kita catat di sini, gitu kan. Jadi berapa banyak nanya mungkin atau berapa banyak ngasih ini nanti dicatat juga di sini. Nah, ini nilai tugas. Tadi aku baru masukin 10 karena aku baru koreksinya 10. Ini udah ada beberapa yang aku tambahin. Dan pesan aku adalah kalau misalkan kalian males terus pengen nyontek
Kan di Drive udah ada yang jawab tuh. Kalian tinggal lihat aja gitu contekannya di situ. Itu bisa banget. Tapi tolong ya nyonteknya yang pinter gitu. Jangan ketika kalian nyontek malah contekan yang salah gitu. Jawaban orang yang salah gitu. Jadi misalkan lucu sih kemarin pas koreksi saat lari itu kan saat itu kan harusnya di saat ler gitu kan. Tapi kenapa ditulis sakat gitu? K-nya dari mana gitu? Aku bingung. Sakat lar semua gitu jawabannya. Terus ada yol itu kan kalau misalkan ditambah da itu ditambah dade itu kan jadi yolda ya. Tapi ada yang jawabannya yoldaida gitu. Nah, itu dari mana gitu kan asalnya gitu. Justru kalau misalkan orang udah paham apa yang udah kita bahas nih, itu bakal lihatnya ganjal gitu, ngeganjel gitu. Kok bisa jadi yoldaida ya gitu. Makanya kalau misalkan mau nyontek yang pinter ya. Oke. Paling nanti aku koreksi hari ini, kalian bisa lihat di situ nilainya berapa di Drive, nanti kita share juga linknya. Nilainya berapa, kalau misalnya ada yang salah, salahnya di mana. Terus di situ juga kalian bisa lihat absensi, nanti bisa dicocokin sama admin juga. Buat minggu ini, ya ada tugas berarti, karena ini hari Minggu ya. Oke, tugasnya di mana aja? Tugasnya kita buka di, bentar. Nah, di modul tugas yang sempat kita kirim itu kan udah ada yang di-highlight kan. Nah, itu aja yang dikerjakan. Berarti dari halaman nah, kemarin tuh sampai ini kan ya, sampai ini ya kemarin. Nah, berarti dari halaman 14 boleh dicatat. Sampai halaman berapa nih? Ya, sampai halaman 23. Tapi yang ini aja yang di-highlight ya. Nggak lebih dari 10 bagian kalau nggak salah aku waktu itu highlight-nya. Nggak bakal banyak kok. Dari 14 sampai 23. Tapi yang di-highlight nih. Yang ini. Oke. Di sini ada pertanyaan. Kita juga berarti di minggu ini nggak ada ini ya. Nggak ada feedback. Nggak ada bikin story gitu. Soalnya kita janjinya di pertemuan pertama sama pertemuan ketiga. Minggu pertama sama minggu ketiga. Sorry. Oke, ada pertanyaan? Itu dari halaman berapa sampai berapa, Kak? Halaman 14 sampai 23 ya. Oh, boleh ini enggak apa namanya tugasnya tuh dikasih tahu ini diapain gitu. Oh iya boleh benar. Soalnya kemarin ada yang ngisi gitu. Tapi bingung kali ya mau diapain gitu. Oke, aku kasih tahu ya. Mana tadi? Oke, di halaman dari halaman 14. Halaman 14. Nah, ini lihat tekstin dulu, baca dulu, bisa diartiin. Nah, habis gitu, misalkan Moskova Guzel bir Shehir. Moskow adalah kota yang indah. Nah, itu benar apa enggak gitu. Kalau misalkan benar, sesuai dengan teksnya, itu di checklist. Tapi kalau misalkan salah, tinggal di cross aja, disilang. Gitu. Sesuai dengan teks ya. Oke, itu nomor yang ini, halaman 14. Halaman 15 ada nggak? Ada. Halaman 15 di yang ini. Ini ditambah isim jumlah. Misalkan Ben Ofiste Sekreter Him gitu kan. Sis Istanbul Üniversitesi'nde Öğrenci misin gitu. Itu. Ini ditambah isim jumlah nih. Yang di halaman 15. Terus di halaman 16 ada nggak? Di halaman 16 nggak ada. Halaman 17 ada. Di halaman 17 yang ini. Nah, ini dikasih simniki zaman. Dikasih tensis itu. Sen hergun kat saat uyu yor sun. Misal. Kayak gitu. Oke, di sini juga ada nomor 5 nih. Cafe sevior musun. Nah, kalau misalkan jawabannya evet, cafe seviorum.
jangan pakai sun lagi ya, karena ini yang ditanya kamu gitu. Makanya kalau misalnya kamu yang ditanya, ya kamu jawabnya pakai subjek aku gitu. Evet, cafe, save your room gitu. Hire, cafe, save me your room gitu. Kayak gitu. Terus yang ini di apa? Ini ada parca-parca gitu. Ada Angkarada, ada Arzu, ada Yashamak nih. Nah, itu dibikin benar. Misalkan urutannya Arzu, Angkarada, Yashior gitu. Dikasih tensis. Oke, lanjut. Di sini nomor 4 nih berarti tinggal dikasih preposisi yang benar. Ya, da atau dan. Misalkan metin, ise, isde, iste atau isten gitu yang benar. Kayak gitu. Aksam laru, okul, okulda, okula atau okuldan yang benar gitu. Tinggal dikasih preposisi. Lanjut di halaman berapa? 21 nggak ada. 22 di sini ada percakapan. Nah, ini ada pernyataan nih. Kalau misalkan pernyataannya benar sesuai dengan teks, itu D artinya doru. Kalau misalkan salah gitu, nggak sesuai sama teks, itu Y, yanlış ya, salah artinya. Di halaman ini, terakhir di sini berarti. Ini tinggal disesuaikan. Acem itu cocoknya sama yang mana gitu keadaannya gitu. Misalkan Yaren Snafar, berarti besok ada ujian gitu. Berarti ini kan, der Chalismak Istirum. Aku ingin belajar gitu. Tuh, tinggal cocok-cocokin aja. Ada pertanyaan? Sampai sini? Kalau misalkan nggak ada, aku stop share screen ya. Oke. Boleh mungkin untuk pertemuan terakhir kita di minggu ini dibuka dulu kameranya, kita foto dulu kali ya, boleh. Oke, reviewnya pastinya itu sih, tadi 3 itu. Istemek, izin sama Reja. Boleh yang lain mungkin yang belum dibuka nih videonya nih. Video kameranya. Oke. Oke, ada yang mau lagi buka kameranya?